memprediksi kelangsungan bisnis perusahaan, salah satu tools yang paling ampuh yaitu adalah dengan menggunakan data warehouse. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun bertemu kembali dengan saya Deddy Darwis di channel Kuliah Teknokrat. Untuk mata kuliah Data Warehouse dan Data Mining, pada sesi ini kita akan membahas terkait tentang kebutuhan Data Warehouse. Tujuan dari kita mempelajari materi kebutuhan Data Warehouse ini adalah agar Anda mengetahui terkait tentang bagaimana menganalisa kebutuhan bisnis dengan menggunakan data warehouse, kemudian bisa menganalisis dengan menggunakan dimensi, kemudian paket informasi, lalu bagaimana melakukan metode pengumpulan kebutuhan untuk membangun suatu data warehouse. Pada prinsipnya, data warehouse itu muncul dari kebutuhan bisnis, bukan kemajuan teknologi. Artinya apa? Data warehouse ini dibangun bukan karena adanya teknologi yang semakin maju, tetapi karena memang basicnya dari kebutuhan bisnis. Ada beberapa platform-platform atau bagian-bagian tertentu yang semuanya itu tergantung dari kemajuan teknologi. Nah, namun data warehouse ini dibangun karena adanya kebutuhan bisnis. Pada dasarnya seperti itu, walaupun nanti data warehouse itu ketika dibuat itu menyesuaikan dengan teknologi-teknologi yang berkembang. Namun secara kebutuhan itu berasal dari pentingnya menganalisa data bisnis pada suatu perusahaan atau suatu organisasi. Nah, kebutuhan data warehouse itu terdiri dari beberapa hal. Yang pertama yaitu adalah analisis dimensi. Yang kedua adalah paket informasi, yang ketiga adalah metode pengumpulan kebutuhan, dan yang keempat adalah mendefinisikan kebutuhan. Oke, yang pertama terkait tentang analisis dimensi. Di dalam analisis dimensi itu sebenarnya ada karena penggunaan informasi yang tidak terduga. Kemudian ciri-ciri dari dimensi data dan bisnis, lalu nanti ada contoh dimensi bisnis. Oke, contoh informasi yang tidak terduga yaitu adalah ketika kita menggunakan OLTP atau Online Transaction Processing, yaitu data transaksi yang diolah pada sistem operasional seperti data penjualan, ya, data sistem informasi akademik, dan yang lain-lainnya yang bersifat rutinitas, itu user paham. User pasti paham sekali tentang bagaimana transaksinya, bagaimana alurnya, bagaimana prosesnya, dan yang lain sebagainya. Mengapa demikian? Karena user melakukan itu secara rutinitas atau setiap hari. Nah, masalahnya adalah apakah si user ini nanti memahami bagaimana informasi itu bisa digunakan untuk meningkatkan benefit dari suatu organisasi. Ya, katakanlah meningkatkan performa, meningkatkan keuntungan, meningkatkan kapasitas produk, dan yang lain sebagainya. Nah, padahal seharusnya para pelaku bisnis itu sangat memungkinkan atau sangat bisa itu mengambil keputusan berdasarkan data-data OLTP yang diolah oleh si user-user yang terlibat pada setiap harinya. Nah, ketika user tidak memahami bagaimana suatu data itu bisa dimanfaatkan untuk mengambil suatu keputusan, walaupun ya sangat memungkinkan organisasi itu sudah mengolah datanya menggunakan aplikasi dan disimpan dalam database. Nah, tapi bagaimana dia bisa mengolah data itu menjadi suatu informasi yang punya value, yang punya nilai untuk kelangsungan atau kemajuan organisasi yang dikelolanya. Nah, sehingga di sini data warehouse hadir.
data warehouse hadir untuk memberikan suatu solusi bagaimana untuk menghasilkan informasi bisnis yang bisa digunakan untuk memprediksi atau bersifat prediktif. Ya, walaupun tidak hanya menggunakan data warehouse saja, mungkin bisa juga menggunakan tools-tools yang lainnya. Nah, tapi data warehouse ini banyak penelitian-penelitian yang merekomendasikan bahwa memprediksi kelangsungan bisnis perusahaan, salah satu tools yang paling ampuh yaitu adalah dengan menggunakan data warehouse. Oke, sebagai contoh, dalam data warehouse seperti yang sudah dicontohkan pada video sebelumnya, yaitu bahwa data warehouse itu berorientasi kepada subjek. Artinya, data warehouse itu ketika dibangun harus menentukan informasi yang akan diberikan ini itu ditujukan kepada siapa. Berbeda dengan data operasional. Kalau data operasional atau OLTP itu fokusnya kepada proses, bukan kepada penerima informasi. Mengapa demikian? Ya, misalkan sistem informasi akademik di suatu perguruan tinggi, maka orientasinya adalah proses pelayanan memudahkan mahasiswa dan dosen dalam mengelola kegiatan akademik. Kalau misalkan di penjualan minimarket atau supermarket, maka prosesnya adalah bagaimana memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi. Dan bagaimana kasir memudahkan atau dimudahkan dengan adanya aplikasi OLTP tadi mengelola pembayaran. Nah, fokusnya ke situ, kepada proses. Nah, tapi ketika data warehouse, maka kita fokusnya kepada subjeknya. Subjeknya ini akan diberikan kepada siapa? Misalkan sebagai contoh, dalam suatu organisasi itu ada beberapa bagian, misalkan ya, ada marketing vice president, ada marketing manager, ada financial control. Nah, maka ketika kita membangun data warehouse, sangat memungkinkan bahwa data ini akan kita tujukan atau kita subjekkan kepada marketing vice president. Informasi atau data ini akan kita berikan kepada marketing manager. Informasi ini akan kita berikan kepada financial control. Sebagai contoh misalkan marketing vice president tadi itu membutuhkan informasi tentang pemasukan produk baru. Nah, nanti informasi pemasukan produk baru tadi itu dibuat menjadi beberapa dimensi yang dibutuhkan. Kalau kita berbicara dimensi ya berarti di dalam suatu data itu nanti bisa dilihat dari beberapa aspek. Misalkan jadi mau dilihat dari perbulanan ya, misalkan dia mau lihat produk baru ini bagaimana performanya di bulan Januari, Februari, Maret, April, dan sebagainya. Sehingga dibagilah dimensinya, ada dimensi bulan. Kemudian dimensi yang berikutnya yaitu dibagi per wilayah atau per daerah. Jadi daerah A, daerah B, daerah C, bagaimana performance produk baru ini. Kemudian perbandingan dengan produk lama. Jadi marketing vice president ini mau membandingkan bagaimana produk yang baru ini jika dibandingkan dengan produk lama. Sehingga dibuatkanlah dimensi perbandingan antara produk yang baru dengan produk yang lama. Kemudian dibagi lagi per demografi penduduk. Kemudian dibagi lagi per divisi. Kemudian dibagi lagi dimensinya berdasarkan kantor penjualan. Misalkan ini adalah kantor pusat, kemudian dia akan membagi bagaimana performa dari produk baru ini berdasarkan kantor penjualan. Nah, maka bulanan, daerah atau wilayah, perbandingan produk baru dan produk lama, demografi penduduk, divisi, kantor penjualan, ke-6 inilah disebut sebagai dimensi. Jadi, marketing vice manager ingin melihat suatu informasi yang dihasilkan dari suatu data warehouse dari 6 dimensi ini. Jadi tidak melihat data dari satu sudut pandang saja, tetapi memungkinkan dari berbagai sudut pandang. Nah, sudut pandang ini istilahnya dalam data warehouse disebut sebagai dimensi. Nah, ini kebutuhan subjek marketing vice president, misalkan seperti itu. Kemudian marketing manager.
Nah, marketing manager ini informasi yang dibutuhkan itu bukan produk seperti apa namanya, marketing vice manager, tetapi marketing manager ini yang dibutuhkan adalah informasi terkait tentang pemasaran. Nah, informasi yang ingin digali oleh marketing manager ini terkait tentang pemasaran itu dibagi menjadi beberapa dimensi. Misalkan pemasaran berdasarkan produk, pemasaran berdasarkan jenis produk, pemasaran per rentan waktu tertentu, ya bisa per hari, per minggu, atau per bulan misalkan. Kemudian berdasarkan lokasi penjualan, kemudian berdasarkan jalur distribusinya. Nah, antara marketing manager ini ya dengan marketing vice product ini sudah berbeda informasi yang diinginkan dan dimensi yang diinginkan juga berbeda. Nah, sehingga data warehouse itu hadir untuk memecahkan masalah ini karena banyaknya informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan atau subjek-subjek data warehouse tadi, sehingga memungkinkan data warehouse ini nanti informasi yang dihasilkan itu bisa dilihat dari berbagai dimensi. Nah, contoh yang ketiga, misalkan bagian finance. Nah, bagian finance ini katakanlah manajer finance, ini informasi yang dibutuhkan atau yang diinginkan itu adalah untuk melihat pengeluaran. Untuk melihat dana yang keluar itu seberapa banyak dan seberapa efektif. Nah, sehingga dia membutuhkan dimensinya yaitu misalkan anggaran versus transaksi nyata. Oke, jadi dia mau melihat antara yang dianggarkan dengan yang dana keluar, apakah itu balance, sesuai. Kemudian per rentan waktu, per distrik atau wilayah, per divisi atau per bagian. Nah, dimensinya berbeda-beda. Sumber datanya sama, namun ketika kita membuat report, maka perlu diperhatikan ini subjeknya buat apa, buat siapa, dan kebutuhannya apa, lalu dimensi yang dibutuhkan itu apa saja. Ya, jadi 3 hal ini yang perlu diketahui ketika kita membangun data warehouse. Yang pertama, subjek data warehouse-nya siapa. Kemudian yang kedua, informasi apa yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, berdasarkan informasi yang dibutuhkan tadi, itu akan dipecah menjadi beberapa dimensi. Dipecah menjadi beberapa sudut pandang ingin melihat datanya. Oke, sebagai contoh pada gambar berikut ini merupakan contoh dimensi. Kalau kita lihat bentuknya adalah seperti kubus ya. Kubus itu kan memungkinkan kita melihat suatu kotak dari berbagai sudut. Dari depan, dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah, dari belakang. Kita bisa melihat. Nah, sehingga disebut sebagai multidimensi. Jadi kita melihat suatu data, itu data tersebut bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Misalkan itu ada produk, ada time, kemudian ada geografi atau wilayah. Ya, misalkan produknya adalah televisi, time-nya adalah di bulan Juli, kemudian geografinya atau wilayahnya itu ada di Chicago, misalkan, gitu ya, dan yang lain sebagainya. Apa itu dimensi bisnis? Dimensi bisnis itu menyatakan bagaimana informasi tersebut bisa dipecah. Nah, seperti yang tadi kita buat analisis bisnis, ya kan? Jadi analisis bisnis itu memungkinkan kita melihat data dari berbagai sudut pandang sehingga data tersebut harus dipecah menjadi dimensi-dimensi yang lebih kecil. Kemudian direpresentasikan dengan cube ya, atau kubus. Yaitu dimensinya sama dengan 3. Jadi kalau kita mau melihat suatu data hanya 3 dimensi, misalkan tadi sebagai contoh di yang sebelumnya, yaitu adalah dimensi pertama produk, dimensi kedua adalah waktu, dimensi ketiga adalah geografi. Maka itu dimensinya ada 3. Nah, ketika dimensinya 3, maka disebut cube. Tetapi ketika dimensinya lebih dari 3, ya 4, 5, dan seterusnya, maka itu disebut sebagai analisis multidimensi atau disebut sebagai hypercube. Contoh misalkan ada produk, kemudian ada time, ada geografi,
tambahkan lagi misalkan sales, maka ada 4. Nah, kalau ketika ada 4, maka bukan disebut sebagai cube, tapi disebut sebagai hypercube. Nah, contoh analisis dimensi pada suatu industri ya, atau perusahaan atau organisasi ya, misalkan di supermarket, di penerbangan, di manufaktur, dan di asuransi. Nah, contohnya misalkan kita bahas satu-satu ya. Yang pertama di supermarket. Nah, di supermarket itu misalkan subjek data warehouse-nya adalah unit penjualan. Informasi yang dibutuhkannya adalah produk penjualan. Nah, maka dimensinya bisa kita buat, ada dimensi waktu, ada promosi, ada dimensi produk, dan ada dimensi toko. Nah, ada 4 dimensi. Nah, ketika 4 dimensi yang kita butuhkan, maka analisis dimensinya disebut sebagai hypercube atau multidimensional. Karena lebih dari 3. Kemudian contoh yang lain misalkan industri penerbangan. Nah, industri penerbangan itu misalkan informasi yang dibutuhkan adalah frekuensi penerbangan. Maka di analisis dimensinya itu bisa waktu, bisa pelanggan, bisa flight atau jadwal penerbangan, kemudian jenis tiketnya, kemudian bandaranya, status, dan lain sebagainya. Itu kalau penerbangan. Nah, contoh yang berikutnya adalah terkait tentang kebutuhan itu tidak sepenuhnya pasti. Ya. Kemudian dimensi bisnis, hierarki dan kategori dimensi, metrik bisnis kunci atau fakta. Nah, bagaimana menentukan kebutuhan data warehouse? Data warehouse itu tidak bisa dari fungsi, report, ataupun informasi yang ditampilkan di suatu layar atau dari kertas dan lain sebagainya. Karena menentukan kebutuhan data warehouse itu berdasarkan dimensi bisnis. Jadi kita tidak bisa membangun data warehouse ketika kita belum tahu dimensi bisnisnya ini apa. Makanya tadi kita tentukan dulu dimensi bisnisnya apa saja. Kalau tadi misalkan di unit penjualan butuh dimensi waktu, produk, toko, dan yang lain sebagainya, maka dianalisa dulu. Apakah memang ini kebutuhan yang diperlukan oleh organisasi. Maka barulah dari kebutuhan data warehouse tadi, setelah kita identifikasi, kita analisa, baru kita membangun data warehouse-nya. Nah, menentukan kebutuhan data warehouse, sebagai contoh misalkan kasusnya tentang penjualan yang tadi. Maka, unit penjualan yang sebagai subjek data warehouse-nya tadi, yang terdiri dari analisis dimensinya, ada waktu, ada lokasi, ya, ada produk, dan yang lain sebagainya, itu kita gunakan untuk apa nantinya? Kita gunakan misalkan untuk memprediksi penjualan, kemudian penjualan aktual, ya, atau menentukan budget penjualan. Nantinya itu bisa digunakan ke arah sana. Nah, berikutnya sebagai contoh bagaimana kita membuat breakdown dari analisis dimensi bisnis. Katakanlah tadi ada satu dimensi namanya waktu. Nah, dimensi waktu ini, ya, ini misalkan ketika di breakdown nanti akan terdiri dari tahunan, bulanan, mingguan, atau harian. Artinya, memungkinkan kita membuat suatu informasi penjualan, misalkan contohnya adalah penjualan, berdasarkan dimensi waktu, itu bisa dibuat per tahun, per bulan, per minggu, per hari, atau per periode tertentu. Maka dari itu disebutlah sebagai dimensi waktu. Kemudian contoh yang lain misalkan produk, ya, dimensi produk. Nah, maka analisis dimensi produk ini ketika dibuat breakdown-nya lagi, nanti bisa saja produk laporan penjualan itu ketika dimensinya produk, maka bisa melihat berdasarkan nama produknya, ya, atau nama modelnya, model produknya, tahun, kemudian packaging, kemudian kategori produk, kemudian warna produknya, kemudian tahun modelnya, dan lain sebagainya. Informasi-informasi penting yang memang itu masuk ke dalam kategori produk. Contoh lain misalkan toko, ya, atau dealer. Nah, misalkan nama dealernya, kotanya, negara bagian, misalkan kalau dia antar negara, ya, atau antar provinsi misalkan, kemudian tanggal berdirinya dealer, dan lain sebagainya.
Kemudian ada lagi misalkan sebagai contoh metode pembayaran. Nah, metode pembayaran ini misalkan nanti ada tipe keuangan, jumlah pembayaran per bulannya kalau dia kredit ya, kemudian tingkat bunganya, agennya siapa ya, atau banknya siapa, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan contoh-contoh membreakdown analisis dimensi ya, kemudian menyesuaikan dengan kebutuhan reportnya. Baik, untuk materi terkait tentang kebutuhan data warehouse, saya cukupkan sekian. Jadi pada intinya ketika kita membangun suatu data warehouse, lakukan terlebih dahulu analisis kebutuhan data warehouse dengan cara menganalisis dimensi, bukan menganalisis kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Kebutuhan-kebutuhan yang lainnya itu bisa kita dapatkan ketika kita sudah melakukan atau mengumpulkan kebutuhan analisis dimensional atau dimensi bisnis yang dibutuhkan untuk membangun data warehouse. Membangun data warehouse atau mengumpulkan data warehouse tadi, caranya adalah bisa dengan melakukan observasi ke organisasi tertentu yang mau kita bangun dengan cara wawancara, kemudian bisa juga dengan menggunakan JAD ya, kemudian bisa juga dengan menggunakan visioner dan yang lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.